Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fil qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Ruqayyah ibnu Tamim radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Qulna liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatul muslimin wa ummatuhum. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah hingga hari ini masih memberi kita kenikmatan, kesempatan, hidayah, khususnya untuk mendatangi sidang Jumat ini. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, meskipun Ramadan telah berlalu dan Syawal pun akan meninggalkan kita, dan ibadah kita pun nampaknya sudah mulai berkurang, tapi Allah tak pernah berhenti untuk memberikan nikmat kepada kita. Maka dari itu kita wajib untuk mengungkapkan syukur kita sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud apa? Dalam wujud meningkatkan takwa kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab yang namanya takwa adalah predikat tertinggi bagi seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya takwa adalah wujud bagaimana kita mempercayai bahwa segala hal yang ada pada diri kita adalah milik Allah, adalah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau
yang tak pernah lelah, yang tak pernah letih ketika kita belum ada, tapi beliau memikirkan kita, memikirkan nasib kita. Bahkan beliau akan menyambut kita di Telaga Kausar nanti. Saking perhatiannya beliau kepada kita, maka penting bagi kita untuk mengungkapkan salawat kepada beliau, sebab itu amalan yang paling ringan. Dan mudah-mudahan dengan salawat kita kepada beliau di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau satu-satunya manusia yang diberikan Allah keistimewaan dapat memberikan syafaat kepada umatnya yang belum beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khatib mengutip satu hadis yang mana ini terkandung dalam hadis arba'in yang nomor 7. Rasulullah bersabda, ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Mungkin kalau kita memahami kata nasihat itu sendiri, biasanya sesuatu yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nasihat itu biasanya sesuatu yang diberikan oleh ulama kepada umatnya. Akan tetapi nasihat di sini adalah segala perbuatan baik, adalah tingkah laku kita, bagaimana kita memperlakukan agama yang Allah titipkan kepada kita. Maka sahabat bertanya, qulna liman, kepada siapa saja ya Rasulullah? Yang pertama, lillahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah bagaimana kita bersikap, berperilaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendudukkan Allah di hati kita masing-masing. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan yang patut disembah, dan tidak ada yang lainnya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menjadi tempat bergantung di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah yang memberikan kecukupan kepada kita sekalian. Maka bagaimana kita memposisikan Allah di hati kita masing-masing? Apakah ketika Allah uji kita, ketika Allah berikan musibah kepada kita, baru kita berbondong-bondong untuk datang ke masjid? Apakah ketika Allah memberikan kesusahan kepada kita, kepada keluarga kita, baru kita ramai-ramai berdoa kepada Allah minta pertolongan? Sementara yang namanya Allah, Tuhan semesta alam, bukan hanya tempat bergantung dikala kita susah, melainkan tempat kita untuk mengungkap rasa syukur yang sebesar-besarnya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kecil maupun nikmat yang banyak. Dan Allah tidak melarang kita untuk menyekutukannya. Terkadang ketika ada kesusahan, ketika ada masalah dalam diri kita, kita lebih percaya kepada dukun, kita lebih percaya kepada orang-orang yang jelas-jelas syirik kepada Allah.
Sementara hal itu sebenarnya tidak sama sekali membantunya. Sementara yang membantu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala kita senang, dikala kita sedih, dikala kita sedang dalam kondisi apapun, Allah senantiasa memperhatikan makhluk ciptaannya. Maka bagaimana kita memperlakukan Allah Subhanahu wa ta'ala di hati kita masing-masing. Yang kedua, wali kitabihi, dan kepada kitab Allah. Yang kita tahu bahwa Rasulullah meninggalkan dua perkara. Yang dua perkara ini ketika kita pegang, maka kita tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita mendudukan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kita? Bagaimana kita mendudukan Al-Quran yang dulu ketika bulan Ramadan sangat masif sekali, sangat sering sekali kita buka. Akan tetapi bagaimana ketika di luar Ramadan? Bagaimana ketika di bulan Syawal maupun bulan-bulan lainnya? Seperti apa kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Sementara di dalam kehidupan kita semuanya termaktub, tertulis di dalam Al-Quran, bahkan tafsir-tafsirnya, hingga hadis dari Rasulullah SAW sebagai penjelas dari Quran tersebut. Maka ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman kita, sudah selayaknya kita mempelajari, kita mengamalkan isinya, dan kita senantiasa tidak keluar, tidak meninggalkan petunjuk itu untuk mengambil solusi lain selain daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab banyak yang menjadikan Al-Quran ini hanya pajangan di masjid atau di rumah kita masing-masing. Sementara persoalan umat ini rata-rata Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana kisahnya Nabi Musa bersama Fir'aun, bagaimana Nabi dan Rasul lainnya, bagaimana cara penyelesaiannya. Dan inilah yang harus kita kaji bersama, yang harus kita pahami bersama, sehingga kita tahu sebenarnya di zaman ini kita sedang menghadapi masalah seperti apa. Bukan sekedar ekonomi ataupun masalah-masalah yang lain, melainkan ini masalah yang lebih berat dari itu. Dan yang bisa menyelesaikannya adalah bagaimana kita dekat dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita, Al-Quran. Yang ketiga, wali rasulihi, dan kepada Rasul-Rasul Allah yang kita dititipkan oleh Allah, yaitu Rasul sekaligus penutup para Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana solawatnya saja nilai pahalanya luar biasa. Apalagi kita berusaha untuk mencontoh kehidupan Rasul, berusaha mencontoh bagaimana sifat Rasul ataupun yang lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang di yaumil akhir nanti diakui sebagai umat Rasul. Terkadang kita seringkali mengaku sebagai umat Rasul, tetapi perilaku kita kadang tidak mencerminkan apa yang Rasul contohkan. Kita senantiasa untuk hidup yang tidak mencontoh Rasul tanpa disadari. Terkadang ada iming-iming sesuatu, kita menggadaikan akidah kita, kita meninggalkan uswah contoh kita. Sehingga apa?
Jangan pernah berharap bagaimana masyarakat kita akan maju. Jangan pernah berharap kita akan menjadi orang-orang yang di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Panutan kita ditinggalkan. Orang barat berlomba-lomba untuk mencontoh dengan idola mereka, dengan ilmuwan-ilmuwan mereka, Albert Einstein ataupun Thomas Alva Edison ataupun ilmuwan yang lain yang dia menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan kita pun menjadi konsumen dalam produk-produk mereka. Tapi bagaimana kita menjadikan Rasul sebagai uswah kita, panutan kita, yang mana dengan kita mencontoh perilaku Rasul, sifat Rasul, maka insya Allah masyarakat kita akan terkelola dengan baik, nagari kita akan terkelola dengan baik, bahkan kecamatan kita akan menjadi kecamatan yang thayyibun wa rabbun ghafur. Serta yang keempat, wali a'immatul muslimin, dan kepada pemimpin kita, bagaimana kita memperlakukan pemimpin kita. Sementara Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, serta taat kepada ulil amri kita, pemimpin kita, buya-buya kita, dari tingkat jorong-jorong kita, wali nagari kita, camat kita, bupati kita, sampai ke tataran yang lebih tinggi yaitu presiden kita. Seperti apa usaha kita untuk mendukung program-program mereka? Seperti apa usaha kita untuk menasehati ketika mereka dalam persimpangan jalan? Seperti apa kita ketika tahu bahwa ternyata program-programnya ada yang belum berjalan? Bagaimana kita mendukungnya? Padahal yang namanya pemimpin, bagaimana kita memperlakukannya, maka ia akan perlakukan baik kepada kita. Dan yang terakhir, wa ummatuhum, dan berperilaku baik kepada sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting bagi kita untuk saling peduli satu sama lain. Mungkin ketika para sahabat dulu, kenapa mereka sangat kuat akidahnya? Sebab mereka itu satu sama lain saling perhatian. Ketika nggak datang ke masjid ditanya, ketika di pasar nggak ada, nggak berdagang ditanya pula. Bagaimana kita sesama umat muslim yang jumlahnya lebih banyak saling perhatian satu sama lain? Ataukah di antara kita hanya menyelamatkan diri kita masing-masing? Ketika ada sesuatu yang nampaknya menguntungkan dirinya, maka ia akan meninggalkan yang lain. Begitupun sebaliknya. Sementara itu hal yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Itu adalah benih-benih perpecahan. Sementara umat muslim diminta oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat mukmin itu bersaudara. Ikhwah, kalimatnya ikhwah, bukan ikhwan. Kalau ikhwan ini jamak umum, kalau ikhwah seperti saudara kandung. Maka kita sekalian oleh Allah sudah dianggap sebagai saudara kandung. Maka ketika ada apa-apa, senantiasa kita bahu-membahu, gotong royong, saling membantu. Jangan sampai ada dusta di antara kita, ataupun ketika menguntungkan masing-masingnya meninggalkan yang lainnya. Sebab kalau itu terjadi, maka kita akan mengalami yang namanya penyimpangan sosial, yang namanya penyimpangan ekonomi, ataupun yang lain sebagainya. Sebab apa?
tidak adanya keadilan di situ. Sehingga Allah berikan ujian kepada kita, yaitu tentang kesusahan, minal khaufi, ketakutan, wal ju'i, yaitu kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan, dan itu ujian yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.